KUHP itu akan diberlakukan, maka saya orang pertama yang akan masuk penjara. Karena kemarin saya bilang, Presiden bodoh. Silakan tepuk tangan. Kita sedang dipimpin oleh orang bodoh yang tidak sadar bahwa dirinya itu bodoh. Dia dikelilingi oleh orang-orang pintar, tapi orang-orang pintar justru mau rela-rela ketularan bodohnya. Yang harus kita catat bersama adalah ini adalah rezim yang bodoh. Kita bebas bicara siapa orangnya, tapi rezim ini adalah rezim yang bodoh. Rezim bodoh dilahirkan oleh pemilih yang juga tidak pintar. Karena pemilih ada yang di sini pilih termasuk 58%. Kalau ada pun tidak apa-apa. Masih ada waktu untuk bertobat dengan cara melawan sekeras-kerasnya. Ada yang SMP coba angkat tangan, yang SMP. Oh SMP, oh datang bawa aspirasi. Belajar lebih baik ya. Oh SMP. Ya saudara-saudara, makan bergizi gratis memang menjadi polemik hari-hari ini dan mencuat kembali setelah Ketua Dewan Mahasiswa UGM Tio mempersoalkan, bahkan memberikan plesetan singkatan dari makan bergizi gratis dengan makan titik-titik seperti itu. Nah saudara-saudara, sesungguhnya ini memang program makan bergizi gratis ini secara paradigma, secara konsep, bagi saya secara personal tidak ada persoalan, Mbak. Karena adalah tugas negara juga untuk memberikan makan kepada seluruh rakyat Indonesia, apalagi anak didik. Yang menjadi persoalan sekarang ini, yang dipersoalkan juga di berbagai macam tempat, di berbagai macam daerah adalah pelaksanaan dari makan bergizi gratis ini. Begitu banyak menimbulkan persoalan-persoalan yang ada. Belum lagi ada lembaga-lembaga atau kementerian-kementerian lembaga atau institusi-institusi yang seharusnya tidak mengurus MBG tapi terlibat langsung mengurus MBG ini. Lari dari tupoksinya, dari tugas pokoknya seperti itu. Nah, oleh karena itu hampir 1 tahun program MBG ini yang menelan uangnya cukup banyak dan ada bahkan sebagian diambil katanya ini dari biaya pendidikan. Kita belum tahu apakah hasil yang dihasilkan seperti itu, tapi yang jelas persoalan yang ditimbulkan begitu cukup banyak. Kenapa ini terjadi? Menurut saya tidak adanya pengawasan yang efektif yang dilakukan dalam program pelaksanaan MBG ini. Nah, oleh karena ini menggunakan anggaran negara dan ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, baik kementerian maupun lembaga, harusnya ini dilakukan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Saya belum mendengar kawan-kawan di DPR menggunakan hak
konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan terhadap program ini. Apakah program ini betul-betul sudah tepat? Apakah program ini telah betul untuk membangkitkan yang katanya ekonomi yang akan ikut menyumbang pemasukan ekonomi kita, yang dalam target Menteri Keuangan kita akan sampai 0,6 dan bahkan sampai 8%. Juga akan menimbulkan pemberataan, akan tumbuh ekonomi atau pengusaha-pengusaha di daerah-daerah. Tapi faktanya menurut kawan-kawan yang bergerak di dalam bidang unit usaha kecil, ya menengah, mikro, kecil maupun koperasi-koperasi yang ada di daerah maupun pelaku-pelaku bisnis kecil belum merasakan dampak dari program MBG ini. Dan oleh karena itu menurut saya yang paling utama itu perlunya adanya pengawasan. Nah, oleh karena itu peran DPR yang seharusnya, karena ini menggunakan dana anggaran negara masuk dalam APBN, peran DPR lah yang harus melaksanakan fungsi. Dan untuk itu saya mengusulkan dan menyarankan kepada sahabat-sahabat saya, kawan-kawan, segerakanlah gunakan hak-hak konstitusionalnya. Paling tidak gunakanlah hak interpelasi lah, yang paling awal hak interpelasi, bahkan sampai bisa menggunakan hak angket. Hak angket ini tidak juga harus berkonotasi selalu ujungnya adalah impeachment. Juga hak angket ini juga bisa ujungnya dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola, untuk memperbaiki distribusi, untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang menjadi persoalan di MBG ini. Jadi jangan parno lebih dahulu kalau seolah-olah kita menggunakan hak angket, seolah-olah ujungnya adalah impeachment seperti itu. Nah, oleh karenanya DPR, kawan-kawan, harus sebenarnya menggunakanlah hak angket ini. Apakah betul apa yang dikemukakan oleh adik kita, anak kita, yaitu ketua Dewan Mahasiswa itu telah tepat, ya kan? Kalau tepat berarti perlu ada perbaikan-perbaikan. Kalau tidak tepat atau keliru, perlu diberikan informasi kepada namanya anak-anak, ada adik-adik kita mahasiswa seperti itu. Jadi gunakanlah hak yang namanya menggunakan hak interpelasi atau hak angket sama sekali untuk menyelidiki, bukan konsepnya tapi untuk menyelidiki pelaksanaan MBG yang bermasalah, baik dari keracunan, baik dalam pengadaannya dan lain sebagainya. Dan bahkan disebut-sebut adalah ini ruang terjadinya KKN baru. Nah, oleh karena itu untuk memastikan bahwa tidak terjadi tindakan-tindakan penyimpangan, tindakan KKN baru, maka perlu dilakukan yang namanya hak angket. Nah, dari hak angket ini nanti perlu ada penyempurnaan evaluasi, dan oleh karena itu mungkin bisa juga untuk dilakukan moratorium pada batas-batas tertentu. Anggaran yang begitu besar untuk MBG ini mungkin perlu dilakukan moratorium. Mungkin dikurangkan setengahnya, mungkin dikurangkan 75%, program itu jalan, tapi perbaikan-perbaikan adalah perlu. Jadi kalau ada yang tidak ingin mau perbaikan, artinya sama saja ingin menjerumuskan Pak Prabowo di dalam programnya ini. Karena kalau program ini gagal, program ini bermasalah, yang nanti yang diminta pertanggungjawaban bukan menterinya, bukan kepala BGN-nya, tapi tetap itu ujungnya adalah presiden, karena presidennya kepala eksekutif pemerintahan itu sendiri yang bertanggung jawab itu. Oleh karena itu saya menghimbau betul sekali lagi kawan-kawan yang ada di BR, gunakanlah haknya untuk menyelidiki secara menyeluruh, ya kan, siapa saja sesungguhnya yang ikut di dalam proyek MBG ini, sehingga kita bisa memberikan jawaban pasti apakah betul terjadi KKN atau tidak terjadi KKN, karena itu bisa diusut, bisa dilakukan penyelidikan yang dilakukan oleh DPR RI, yang selama ini mungkin DPR RI cukup tertidur panjang ya. Banyak sekali fungsi-fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh DPR RI, tapi tanpa dilakukan yang namanya pengawasan yang begitu efektif. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Konsep MBG bagi saya sendiri adalah konsep yang mulia, konsep untuk memberi makan orang, ya. Pada zamannya juga, kalau kita lihat zamannya Umar bin Khattab, ya kan, Khalifah, bahkan secara diam-diam dia memengkul gandumnya sendiri, membagikan gandum itu ke rumah-rumah orang-orang miskin. Jadi konsep memberi makan kepada orang-orang itu bukan konsep yang salah, tapi pelaksanaannya yang menurut saya mungkin bermasalah seperti itu.
Apakah pelaksanaannya sudah tepat? Yang kedua ada apakah pelaksanaannya perlu sentralisasi sebagaimana yang sekarang ini atau tidak didesentralisasikan? Kenapa tidak langsung saja anggaran-anggaran yang seharusnya itu diberikan kepada yang namanya sekolah-sekolah, membangun yang namanya kantin-kantin sekolah atau ke pemerintah-pemerintah daerah. Kenapa ngawasannya akan lebih dekat lagi seperti itu? Tidak sebagaimana sekarang ini semuanya adalah yang mereka punya hubungan, yang punya patron kepada pusat atau bagian dari pusat itu sendiri atau bagian dari organ-organ yang menyelenggarakan BGN ini sendiri. Oleh karena itu tugas pemerintah dan tugas DPR lah untuk memastikan apa yang dipersoalkan oleh adik-adik mahasiswa kita, oleh emak-emak kita, oleh seluruh rakyat Indonesia. Tugas mereka lah menjawab, bukan menyalahkan mahasiswa, bukan menyalahkan emak-emak yang protes, bukan menyalahkan orang-orang yang protes. Pemerintah lah yang harus memberikan jawaban yang tepat apa yang diasumsikan, apa yang disangkakan, apa yang dituduhlah kalau sampai oleh masyarakat yang masa dibuktikan bahwa itu tidak benar. Nah, bagaimana cara membuktikan itu? Beri ruang kepada DPR untuk melakukan hak angket, untuk menyelidiki secara keseluruhan. Kalau tidak, ya artinya program ini akan menjadi bumerang bagi Presiden Prabowo sendiri. Pak Presiden, saya kira Pak Presiden Prabowo tentu tidak anti ya untuk dilakukan evaluasi dan dilakukan yang namanya penyelidikan terhadap program Mulia dia sendiri. Karena yang melaksanakan kan bukan Presiden Prabowo, yang melaksanakan Badan Gizi Nasional, yang melaksanakan Badan Gizi Nasional dengan yang namanya dapur-dapur. Artinya, kalaupun ada kesalahan di tingkat aplikasi, di tingkat implementasi, di tingkat praksisnya, tidak otomatis diminta pertanggungjawaban Presiden. Tapi kalau Presiden membiarkan hal ini terjadi berlarut-larut, maka pertanggungjawaban itu akhirnya jatuh juga kepada Presiden Prabowo. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.